Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, buat kawan-kawan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Kediri pada mata kuliah Hukum dan Hak Kekayaan Intelektual. Pada pagi ini ya, ini merupakan mata kuliah pengganti ya eh, terkait hari ini kan hari libur ya. Nah, makanya untuk kuliahnya saya kirimkan melalui video saja. Silahkan nanti cek di YouTube ya, pelajari di YouTube nanti ya. Begitu juga ini untuk tiga kelas, baik kelas A ya, data satu, perdata 2 ataupun perdata kelas B ya. Ya, di tiga kelas. Jadi silakan nanti untuk melihat tayangannya di YouTube saja ya. Pelajari baik-baik. Baik, hari ini kita masuk kepada terkait tentang merek ya. Jadi kemarin ada hukum hak kekayaan intelektual itu, ada hak kekayaan intelektual itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hak kekayaan intelektual komunal, yang kedua ada hak kekayaan intelektual personal. Ya, personal. Yang pertama, kemarin untuk yang komunal sendiri itu terdiri dari beberapa macam, ya, beberapa jenis. Yang pertama ada yang namanya budaya tradisional, ekspresi budaya tradisional atau folklore yang kita sebut ya. Yang kedua ada pengetahuan tradisional, indikasi geografis dan keanekaragaman hayati. Nah, sedangkan untuk yang personal itu juga terdapat pembagiannya ya, ada yang berkaitan masalah hak cipta, kemarin sudah saya jelaskan. Yang kedua juga terkait dengan hak kekayaan industri. Untuk hak kekayaan industri itu macam-macam, ada desain industri, merek tidak merek ya, kemudian perlindungan varietas tanaman dan lain sebagainya. Nah, hari ini yang kita bahas itu berkaitan masalah merek ya, merek. Baik. Nah, merek sendiri, ya, merek sendiri, definisi dari merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, ya, suara hologram, atau kombinasi dari hal tersebut. Ya. Tujuannya untuk membedakan barang. Ya, tujuannya sekali lagi adalah untuk membedakan barang atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Merek, Bang. Nah, ya, jadi sekali lagi merek itu merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis, baik dia gambar, logo, ya, kata, ya, huruf, angka, susunan warna, dua dimensi, tiga dimensi, kombinasi, ada hologramnya dan lain sebagainya. Ya, yang dipergunakan untuk membedakan antara barang atau jasa dari satu produk dengan produk yang lain dalam konteks kegiatan perdagangan barang dan jasa. Betul. Nah, contohnya, ya, kalau misalnya berupa gambar itu banyak sekali ya. Nah, logo, nah logo kayak misalnya kayak gambar itu contohnya ke FC itu berupa gambar itu. Kalau logo itu kayak mau mobil itu logo-logo ya ada. Ya. Ada juga sepatu tuh logo juga misalnya Adidas, Nike, ya. Atau kayak mobil itu biasanya ada Hyundai, Toyota, ya. Kemudian ada lagi apa, apa Mazda, ya kan macam-macam. Itu logo. Ada juga susunan kata, misalnya kayak Intel itu susunan kata, ya.
Kemudian ada kombinasi antara kata dan gambar. Contohnya apa? Contohnya seperti misalnya jaguar, gitu. Susunan kata dan gambar, ya. Banyak sekali berkaitan masalah logo-logo dan itu yang menjadi ciri khas satu produk, ya. Menjadi ciri khas satu produk. Bahkan ketika kita hanya melihat logo produk tersebut, ya kita kenal bahwa ini produknya dari A, produknya dari B, produknya dari C. Ya, bahkan cuma lihat dari logonya. Kadang-kadang kalau kita lihat sepatu, ya cukup kita lihat logo Nike-nya saja, tanpa ada tulisan Nike-nya pun sudah tahu bahwa itu merupakan satu logo dari keluaran dari Nike seperti itu, ya kan? Nah, itu. Nah, sama juga Adidas kan seperti itu. Cukup kita lihat, oh bentuknya ada segitiga seperti itu, ya. Ada gambarnya seperti itu, logonya seperti itu, oh berarti itu dari Adidas. Tanpa harus melihat apakah ada tulisan Adidasnya atau tidak. Nah, oleh karena itulah merek ini sangat berpengaruh terhadap kegiatan perdagangan barang dan jasa, khususnya berkaitan masalah nilai pasar, ya. Karena apa? Karena kadang-kadang, ya, eh, di beberapa perusahaan yang sudah terkenal, ya, merek dagangnya atau merek jasanya, yang mereka jual bukan lagi hanya sekedar produk yang berkualitas, tapi yang mereka jual adalah mereknya, ya. Contohnya, kalau kawan-kawan beli kopi di Starbucks itu mahal sekali, mahal sekali. Karena apa? Ya, samanya rasanya apa? Saya samanya rasa kopi juga samanya, ya. Ya, kenapa mahal? Karena yang mereka jual adalah bukan hanya sekedar produknya, tapi juga mereknya. Ya, begitu juga. Nah, akan berbeda kalau misalnya kawan-kawan beli kopi di tempatnya Buis. Nah, mau apapun kopinya tetap segitu-gitu aja harganya, tidak mungkin melebihi. Karena apa? Tidak ada merek dagang. Misalnya, ya. Ya, meskipun apa, ya kita tahu ya beberapa kopi yang dijual itu punya macam-macam, tapi tidak punya merek jagung Buisnya. Artinya apa? Produk itu tergantung siapa yang memberikan produk itu sangat dipengaruhi oleh brand yang ada di dalamnya, oleh merek yang ada di dalamnya. Nah, ketika merek itu sudah memiliki nilai pemasaran pasar yang luas, ya nilai ekonomi yang luas, maka jangan heran ketika produk yang dijual pun akan terlihat mahal, ya, akan sangat eksklusif, akan sangat mahal. Beda lagi karena apa? Karena mereka bukan hanya jual produk, tapi jual merek, itu ya. Baik, nah ini sangat banyak merek-merek yang kita kenal ya. Jadi sekali lagi jangan lupa ya merek itu diawali dari kata tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama kata, susunan kata, warna, bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, ya hologram dan lain sebagainya. Ya, ya. Kemudian peruntukannya adalah untuk membedakan antara barang atau jasa dari satu produk dengan produk yang lain dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Itu ya. Kemudian kita lanjut dasar hukum, ya, berkaitan tentang perlindungan merek. Ya. Itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek, kemudian ada penjelasannya juga, ya. Kemudian ada PP Nomor 22 Tahun 2018 tentang pendaftaran merek internasional berdasarkan protokol terkait dengan Persetujuan Madrid, ya, mengenai pendaftaran merek secara internasional. Kemudian peraturan pemerintah nomor 90 tahun 2019 ya tentang komisi banding merek. Ya, kemudian peraturan pemerintah juga nomor 24 tahun 1993 tentang kelas barang atau jasa bagi pendaftaran merek. Kemudian ada peraturan menteri Hukum dan HAM nomor 67 tahun 2016 tentang pendaftaran merek. Ya, kemudian keputusan direktur Dirjen HKI, ya, eh, garing 02 titik KI titik 0601 tahun 2017 tentang penetapan formulir.
Nah, itu banyak sekali dasar hukumnya ya. Nah, tapi untuk undang-undangnya sendiri kita yang dalam konteks hukum nasional itu mengacu kepada ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 ya. Nah, kemudian ada juga itu Peraturan Menteri dan HAM Nomor 67 Tahun 2016 juga tentang pendaftaran merek. Itu tuh dasar hukumnya. Baik, nah, jenis merek, merek itu terbagi menjadi dua macam. Ya, ada merek dagang, ada merek jasa. Ada merek dagang, ada merek jasa. Ya, merek dagang tuh contohnya seperti apa? Contohnya misalnya nih, HP Xiaomi, HP eh, iPhone, ya Apple itu. Kemudian apa lagi? Eh, Kalau laptop ada Acer, ada Axio, ada ya ahli macam-macam ya HP ya dan lain sebagainya ya. Nah, itu merek dagang. Kalau merek jasa contohnya seperti apa? Contoh misalnya BNI itu merek jasa ya. BRI itu merek jasa ya. Jasa apa? Jasa di bidang keuangan. Nah, kalau misalnya terkait misalnya ada Prima Gama itu juga merek. Prima Gama itu merek. Merek apa? Itu merek ya, bergerak di bidang jasa pendidikan. Ada Gojek, ada Grab, ada Maxim, ya. Nah, itu juga ada Bluebird, ya. Itu merek juga, ya. Merek bergerak di bidang apa? Jasa, transportasi, ya. Kemudian ada Garuda, ada Lion, ada Qatar Airways, Singapore Airlines, dan lain sebagainya. Ya, nah itu merek juga sama, tapi merek di bidang ya, jasa penerbangan, transportasi penerbangan. Nah, itu tuh merek jasa ya. Jadi perlu dibedakan antara merek dagang dan merek jasa. Baik, kita lanjut. Merek dagang apa itu merek dagang? Ya, merek dagang seperti yang saya contohkan tadi adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang ya jenis barang dengan barang-barang sejenis lainnya. Itu sama-sama HP. Nah, tapi yang satu HP-nya HP Xiaomi, yang satu HP-nya HP Oppo, ya kan? Tuh beda ya. Ya. Kemudian berkaitan masalah merek jasa. Apa itu merek jasa? Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa lainnya. Seperti tadi, ya. Nah, itu tuh yang saya contohkan tadi ya. Kemudian, apa fungsi pendaftaran merek? Fungsi dari pendaftaran merek yang pertama adalah sebagai alat bukti yang sah bagi pemilik ya yang berhak atas merek yang didaftarkan. Ya, jadi alat bukti yang sah bagi pemilik merek, ya. Nah, yang berhak atas merek tersebut yang didaftarkan. Yang kedua, dasar penolakan terhadap merek yang sama. Kalau misalnya terjadi sengketa nih, ya, antara merek A dengan merek B, sama mereknya. Nah, maka yang kedua fungsinya adalah sebagai apa? Dasar penolakan terhadap merek yang sama, ya, keseluruhan atau sama pada pokoknya yang dimohonkan pendaftaran oleh orang lain untuk barang dan atau jasa sejenisnya. Hanya nanti dilihat kalau sama sepenuhnya itu berarti jelas. Ya, kayak Nike itu kan ada yang Nike tulisannya tapi logonya sama, itu sama seluruhnya.
atau sama pada pokoknya, ya. Nah, kalau sama seluruhnya itu kalian menduplikasi, ya. Naik seperti ini kalian tulis juga tulisan naik gitu ya. Nah, itu tuh sama pada seluruhnya, itu sama seluruhnya. Jadi duplikasi total. Tapi sama pada pokoknya saja. Nah, ada garis naik, tulisannya di bawah bukan naik tapi naik, ya. Nah, itu sama saja, itu sama juga masuk dalam kategori, ya, duplikasi terhadap merek. Tapi dalam kategorinya apa? Ya, itu sama pada pokoknya, bukan sama secara keseluruhan. Keseluruhan itu sama total, duplikasi total, ya. Tuh, jadi dasar penolakan kalau terjadi sengketa, nanti kalau ada orang yang sama memohonkan dengan merek yang sama atau merek yang sama pada pokoknya. Ya, nah, kalau terjadi sengketa bagaimana? Nanti dilihat siapa yang paling dahulu mendaftarkan merek tersebut ke Dirjen HKI. Kenapa? Seperti yang saya sampaikan bahwa kita di Indonesia itu menganut sistem pendaftaran berdasarkan sistem first to file. Jadi siapa yang mendaftarkan lebih dulu, maka dia berhak atas perlindungan hak kekayaan intelektual tersebut. Yang ketiga, dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang dan jasa. Nah, ya. Jadi kita ini kalau mencegah itu merupakan salah satu hak eksklusif yang dimiliki oleh si pemegang merek, mengizinkan dan melarang orang lain untuk, nah itu hak eksklusifnya. Nah, kalau dalam ini adalah larangannya berupa apa? Melarang orang lainnya berupa apa? Mencegah orang lain untuk memakai merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam peredaran barang dan jasa. Boleh, boleh, sangat boleh. Ketika kita sudah memiliki, ya, merek tersebut sudah didaftarkan ke Dirjen. Itu ya. Kemudian kita lanjutkan lagi. Merek yang tidak dapat didaftarkan. Nah, apa saja merek-merek yang tidak dapat didaftarkan? Satu, bertentangan dengan ideologi negara, ya, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, dan ketertiban. Itu tidak boleh. Kawan-kawan mendaftarkan merek. Mereknya apa, Pak? Nah, kita logo aja, Pak. Logonya apa? Palu dan Arit. Tidak mungkin diterima. Ya, tidak mungkin diterima. Ya. Pak, saya daftarkan merek. Mereknya apa? Mereknya homoseksual, Pak. Logonya logo homoseksual. Tidak mungkin diterima. Ya, itu pasti bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Ya, nah itu. Pak, saya mau mendaftarkan merek. Mereknya apa? Logonya apa? Logo Pemkot kamu daftarkan sebagai merek kamu ya pasti digugat orang. Ya, jadi tidak mungkin. Tidak boleh ya. Jadi harus betul-betul merek itu dipastikan tidak bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, dan ketertiban umum. Dan betul-betul merek tersebut harus memiliki nilai pembeda atau kebaruan. Jadi sesuatu yang baru yang dapat membedakan antara produk yang satu atau jasa yang satu dengan produk atau jasa yang lain. Sama dengan berkaitan dengan atau hanya menyebut barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Juga tidak boleh, ya. Memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan, penggunaan barang jasa dimohonkan pendaftarannya. Nah, ini berkaitan kemarin masalah tuh, ya, indikasi geografis. Itu kan indikasi geografis pendaftarannya menggunakan undang-undang merek, ya. Nah, kalau misalnya ternyata merek yang digunakan apa? Mereknya susu kuda Sumbawa, mereknya itu mantap ya. Ternyata asalnya bukan dari Sumbawa tapi dari Kediri ya, itu tuh penipuan ya. Nah, kualitasnya jelek, nah itu juga penipuan. Jenis ukurannya tidak sesuai dengan yang dimohonkan. Jadi harus betul-betul.
Nah, kalau misalnya dari susu kuda Sumbawa mereknya ya kan, berarti betul-betul susu tersebut berasal dari Sumbawa ya. Dia punya kualitas sama dengan kualitas yang ada di sana ya. Nah, kualitasnya pun terjamin ya. Ukuran tujuan penggunaannya semua itu sudah jelas. Kalau misalnya ada unsur penyesatan seperti tadi, maka itu tidak diperbolehkan ya. Nah, itu. Kemudian ya, memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, khasiat barang atau jasa ini sama ya. Tidak memiliki daya pembeda. Nah, saya bilang tadi tidak memiliki daya pembaruan atau kebaruan. Tidak boleh juga merek seperti itu ya. Nah, sama dengan merek lain, nah, itu tidak memiliki kebaruan. Sama itu ada sama keseluruhan, ada sama pada pokoknya. Nah, jadi kalau kita bikin merek, haruslah yang namanya merek tersebut betul-betul baru, betul-betul punya ide gagasan baru, punya nilai filosofis yang baik, ya gitu. Oke, jangan sampai tidak ya, bentar ya. Baik, ya mohon maaf, tadi baterainya mau habis, jadi saya skip sebentar. Kemudian, ya, merupakan nama umum atau nama milik umum ya, seperti tadi. Logo atau merek Pemkot kalian jadikan merek atau logo dagang yang tidak boleh ya. Umum umum sudah ya, nah, itu tidak boleh. Nah, jadi harus dicek betul-betul bahwa dia memiliki nilai kebaruan. Kemudian, merek yang merek yang ini sudah. Penyebab pemohonan merek ditolak. Satu, mempunyai persamaan pada pokoknya ya, atau keseluruhan. Ya, dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar. Itu pasti ditolak. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal. Nah, kalian daftarkan logonya logo Nike pasti ditolak. Tidak mungkin, tidak. Ya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek yang sudah terkenal, ya, milik pihak lain atau barang atau jasa sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu, ya, sama ya. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan indikasi geografi yang sudah terkenal ya kemarin, ya. Merupakan atau mempunyai menyerupai nama orang terkenal, ya. Foto, nama, badan hukum atau milik orang yang kecuali atas persetujuan penulis tertulis yang dari yang berhak. Itu ya, itu juga tidak boleh. Ya. Nama mereknya apa? Mereknya Deddy Corbuzier ya pasti ditolak loh. Banyak ada yang ujung-ujungnya ada kalian malah digugat orang menggunakan nama orang lain sebagai merek ya kan? Ya, kemudian merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol emblem negara seperti yang saya sampaikan tadi. Merek apa? Mereknya buat dia Pemkot, Pemda atau Polri ya kan? Kalian jadian merek dagang kalian, wah pasti rame ya. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara. Ya, kalian jadikan apa? Mereknya apa? Lambang Garuda kalian jadikan merek, bikin geger sekalian ya. Nah, itu. Jadi tidak boleh, ini pasti ditolak kalau ada komponen-komponen ini. Baik, durasi waktu perlindungan merek. Merek terdaftar mendapatkan perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan merek yang bersangkutan. Dan jangka waktu
tersebut dapat diperpanjang. Nah, jadi kalau misalnya 10 tahun nih dari didaftarkan, sudah terdaftar, keluar sertifikatnya, nah itu dari sana dihitung sampai 10 tahun. Kalau sampai 10 tahun selesai, nanti dapat diperpanjang lagi, dapat diperpanjang lagi, dapat diperpanjang lagi. Boleh, ya. Kemudian, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Sama konsepnya, karena kita menggunakan sistem pendaftaran first to file. Jadi, siapa yang mendaftarkan lebih dulu, maka dia akan memperoleh hak atas perlindungan tersebut. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, ini nih ya, prosedur pendaftaran merek. Jadi, kalau pendaftaran merek ya, itu ada di sini. Cing, saya berantem. Bentar ya. Prosedur pendaftaran merek. Ya, itu di sini bisa dilihat ya. Bentar, saya tahan
Baik, begitu ya. Nah, baik, itu ya. Nah, ini ada beberapa prosedur pendaftarannya. Ya. Semuanya online ya, semuanya online. Dan itu langsung diunggah berkasnya. Data yang perlu diunggah apa saja? Yang pertama, label merek, ya, label tanda tangan pemohon, surat keterangan UMK jika yang merupakan jika merek tersebut didaftarkan oleh badan usaha atau UMKM ya. Itu. Jadi harus ada label mereknya seperti apa, tanda tangan pemohonnya seperti apa. Nah, kalau syarat ketiga itu cuma syarat tambahan. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf beberapa kali tersendat ya berkaitan masalah ini. Nanti silahkan kawan-kawan ya dipelajari baik-baik videonya. Semoga bisa bermanfaat. Saya sekali lagi mohon maaf ya harus menyampaikan video ini karena nanti beberapa minggu lagi kita sudah UAS ya. Kalau nggak salah akhir bulan sudah UAS takutnya itu tidak sampai selesai materinya. Makanya saya kirimkan video saja buat mengganti kuliah meskipun hari ini sebenarnya libur ya. Terima kasih ya. Mohon maaf, mohon halal, mohon ridho ya atas ketidaknyamanannya tadi atau ada materi yang kurang yang salah atau yang kurang berkenan yang saya sampaikan. Mohon maaf, mohon halal, mohon ridho. Saya akhiri untuk pertemuan kali ini ya. Nanti silakan dilihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.